Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah, mari senantiasa kita panjatkan syukur kepada Allah atas kenikmatan yang diberikan kepada kita, baik nikmat iman dan Islam maupun kesempatan berupa kesehatan. Sehingga kita dijumpakan kembali pada kuliah subuh ini di awal masuki hari yang ke-9 puasa Ramadan 1441 Hijriah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, termasuk umatnya yang senantiasa ittiba dengan sunnah-sunnah beliau. Ma'asyiral muslimin, pemirsa dimanapun berada. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mencoba menjawab terkait pertanyaan salah satu jamaah yaitu tentang wanita yang menyusui anaknya. Apakah dibolehkan tidak berpuasa dan apa penggantinya? Lalu berapa hari harus diganti? Ma'asyiral muslimin, pemirsa dimanapun berada. Tentang bagaimana penjelasan wanita menyusui yang tidak berpuasa, maka terima kasih kami sampaikan kepada jamaah atas kepercayaan kami untuk bisa menjawabnya. Sebagaimana syariat Islam, bahwa Islam memberikan prinsip-prinsip hukum puasa Ramadan, hukumnya adalah wajib. Tetapi Islam mengajarkan tidak lantas memberatkan, sehingga Allah memberikan rukhsah atau keringanan bagi hambanya yang tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Termasuk wanita menyusui. Wanita menyusui adalah salah satu golongan yang diberikan keringanan oleh Allah. Rukhsah oleh Allah di dalam tidak menjalankan ibadah puasa, sehingga ia boleh meninggalkan puasa Ramadan apabila memang merasa berat untuk dilakukan. Oleh karena itu, dalam hukum syariah diberikan keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Sebagai gantinya yaitu apa? Yaitu dengan membayar fidyah atau memberikan makan kepada satu orang miskin sebesar 0,6 kg atau 6 on, sebagaimana tuntunan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin, pemirsa dimanapun berada. Hal ini sebagaimana ayat Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amul miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dalam beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit dalam perjalanan atau safar, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan dan puasanya diqadha di bulan setelah Ramadan. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya, atau jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberikan makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan rela hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa, Allah Azza wa Jalla maha mulia, telah membebaskan puasa dan separuh sholat bagi orang yang bepergian atau yang safar, dan membebaskan pula dari puasa orang yang hamil dan menyusui. Demikian juga sejalan dengan hadis Nabi yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud oleh Ibnu Abbas. Rasulullah berkata, ditetapkan bagi wanita yang mengandung atau yang hamil dan menyusui itu berbuka. Artinya apa? Tidak boleh diperkenankan untuk tidak berpuasa, dan sebagai gantinya adalah membayar fidyah. Ma'asyiral muslimin, pemirsa dimanapun berada.
Maka berbagai dalil di atas dapat diketahui bahwa wanita menyusui, wanita hamil itu salah satu yang mempunyai uzur tetap untuk dibolehkan tidak berpuasa dan digantikan dengan membayar fidyah. Lalu berapa membayar fidyah tersebut? Yaitu besarnya sebagai yang disyariatkan 0,6 kg diberikan kepada satu orang miskin sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Bisa juga makanan siap santap atau uang, yang penting dibayarkan fidyah tersebut sesuai hari yang ditinggalkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, atas dasar itulah orang tertentu diberikan keringanan. Yang pertama adalah orang yang mempunyai uzur sementara. Siapa orang yang mempunyai uzur sementara? Yaitu orang yang melakukan safar atau musafir. Yang kedua adalah orang yang sakit. Mereka ini dianjurkan untuk menjalankan puasa atau mengkodoknya di luar bulan Ramadan sesuai jumlah hari yang ditinggalkannya. Sesuai dengan firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah 148 yang kami kemukakan di muka. Yang kedua adalah orang yang memiliki uzur tetap. Siapa orang yang memiliki uzur tetap? Yaitu adalah salah satunya orang yang usia lanjut, umur 80 tahun misalkan, tidak mampu melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Demikian juga orang yang sakit menahun, sakit yang memang tidak bisa atau tidak dibolehkan untuk menjalankan puasa, karena dengan menjalankan puasa itu akan beresiko bagi dirinya. Termasuk juga orang yang memulai beban kerja yang berat, seperti kuli bangunan, tukang becak, kemudian kuli tambang, dan lain sebagainya, yang memungkinkan dia tidak bisa menjalankan puasa, karena memang berat baginya untuk menjalankannya, dan Allah sesuai syariat memberikan rukhsah keringanan bagi orang-orang yang memiliki uzur sementara maupun uzur tetap di muka. Maka sebagai gantinya, orang yang tidak mampu menjalankan puasa bagi yang memiliki uzur tetap seperti sakit yang menahun, usia lanjut usia, termasuk di dalamnya adalah wanita hamil, wanita menyusui, karena khawatir ketika dia menyusui ini berakibat puasanya tidak kuat, kemudian berakibat pada bayinya sehingga menjadi tidak sehat dan beresiko pada ibunya atau dirinya juga, maka ini dibolehkan atau diringankan oleh Allah rukhsah untuk tidak menjalankan puasa dan digantinya dengan membayar fidyah. Lalu berapa besarnya? Yaitu 0,6 kg dan diberikan kepada satu orang fakir miskin. Orang miskin diberikan satu orang sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Ma'asyiral muslimin, pemirsa dimanapun berada, maka kesimpulannya atas uraian panjang di muka bahwa pembayaran fidyah itu bagi orang yang tidak mampu menjalankan puasa Ramadan karena uzur tetap, yaitu orang sakit menahun, usia 80 tahun lebih, usia lanjut usia dan tidak mampu berpuasa, kemudian juga orang yang wanita hamil, orang yang menyusui, kemudian orang yang pekerjaannya beban berat dengan puasanya itu akan berisiko atas pekerjaannya seperti kuli bangunan, tukang becak, kemudian tukang batu dan lain sebagainya, maka dilakukan bisa dalam bentuk membayar fidyah, yaitu memberikan jamuan makan kepada satu orang miskin sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkannya. Kemudian yang kedua, kesimpulannya adalah pembayaran fidyah itu bisa dilakukan sekaligus di bulan Ramadan. Misalkan ditinggalkan puasa selama 30 hari, kemudian dibayar di awal di bulan Ramadan sejumlah 30 hari untuk kepentingan satu orang miskin, berarti 30 orang fakir miskin untuk menghidupi setiap harinya. Atau bisa juga bayar fidyah itu dapat dilakukan dengan melakukan dalam bentuk makanan siap santap, sebagaimana kemampuan orang tersebut di dalam bayar fidyah, yaitu sesuai dengan makanan yang dimakan dalam setiap harinya. Pembayaran fidyah, ma'asyiral muslimin, pemirsa dimanapun berada, bila berupa pemberian makan siap santap, maka dapat dilakukan satu hari untuk seluruh hari Ramadan yang dia tidak menjalankan puasa untuk menjamu makan satu orang miskin sejumlah hari Ramadan yang ditinggalkan. Begitu mudah, pemirsa, kita menjalankan puasa Ramadan
Islam memberikan kemudahan bagi hambanya yang memang tidak mampu menjalankan ibadah puasa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah mampu memahami hambanya bahwa hambanya memberi kesulitan dan sesuai dengan kemampuannya. Ma'asyiral muslimin, pemirsa dimanapun berada, itulah jawaban kami terkait wanita hamil dan menyusui. Jadi tidak ada hal yang sulit karena Allah telah memberikan kemudahan rukhsah bagi hambanya yang memang tidak mampu menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ini pertanyaan jawaban yang kami sampaikan memberikan kepuasan kepada saudara dan bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang bisa kami sampaikan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.